Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang masalah suami istri di masa tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau Tuhan menganugerahkan usia panjang kepada suami istri, tentu itu merupakan satu berkat yang patut disyukuri. Tetapi dengan bertambahnya usia itu, masalah itu juga tidak habis-habisnya muncul gitu Pak Paul pada masa tua di dalam pernikahan ini. Nah, ini cukup mengganggu. Waktu kehidupan kita di dunia ini hanya tinggal beberapa tahun aja kok masih harus menanggung masalah-masalah seperti ini. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Apa yang Pak Gunawan katakan itu betul ya, bahwa ada sebagian orang yang seharusnya lah di hari tua bisa menikmati masa-masa indah, tapi justru di hari tua sering konflik. Nah, jadi kita mau angkat topik ini dan menyoroti mengapakah pada masa tua justru kok lebih sering konflik. Ya, nah biasanya itu kalau sudah lama kumpul itu kan orang itu makin akrab gitu Pak. Tetapi ini kok justru timbul ketegangan di antara suami istri ini. Kenapa ya Pak Paul? Ada beberapa penyebabnya Pak Gunawan. Yang pertama adalah kenapa kok di masa tua kita lebih sering konflik, karena di masa tua kita menuai benih yang ditanam di masa muda. Dengan kata lain, ketidakcocokan yang kita alami sekarang sesungguhnya adalah ketidakcocokan yang tidak terselesaikan pada masa muda. Karena kesibukan, ya baik kerja maupun membesarkan anak, akhirnya ketidakcocokan tidak mengemuka. Dan akhirnya juga ya ketidakcocokan itu nggak pernah diselesaikan. Nah, di hari tua lah baru muncul semuanya. Jadi itu semacam PR yang belum dikerjakan dengan baik gitu Pak Paul ya? Betul. Tapi itu kan rupanya di dalam tiap tahapan juga begitu Pak Paul. Remaja akan menghadapi banyak masalah kalau masa anak-anaknya masih banyak masalah gitu Pak Paul. Betul. Dan ini kalau sudah tua, orang untuk menyelesaikan masalah ini kan juga tidak gampang itu. Betul. Jadi begini kita ngeliatnya Pak Gunawan, misalkan daya kita menikah di usia 25 tahun. Nah, kita sekarang sudah umur 75 tahun. Berarti kita sudah menikah 50 tahun. Nah, misalkan di usia 75 ini nih, aduh ilah, kok muncul problem, kita sering tengkar dengan pasangan kita. Nah, bisa jadi penyebabnya adalah selama 50 tahun ada banyak PR, ada banyak masalah yang kita nggak selesaikan. Nah, bayangkan 50 tahun punya problem numpuk di usia 75 begitu Pak Gunawan. Nah, misalkan kita punya masalah di usia remaja, berarti kan ya masa remaja palingan 3-4 tahunan. Jadi masalah selama 3-4 tahun yang akhirnya kita harus hadapi. Nah, kalau pernikahan itu kan panjang, bisa sampai 40-50 tahun baru masalah muncul. Nah, itu berarti selama 30, 40, 50 tahun itu ada masalah-masalah yang nggak selesai. Jadi banyak akhirnya, dan waktu muncul dalam pernikahan di usia tua, wah parah Pak Gunawan, sehingga benar-benar dua orang itu tuh nggak bisa sama sekali menyelesaikan karena terlalu banyak. Dan kadang-kadang marah satu hal diikuti oleh marah yang lainnya, bisa nyambung kemana-mana. Ya karena itu udah berjaring, udah berakar berurat selama 40-50 tahun. Ya, tapi bukannya suami istri ini tidak mau menyelesaikan masalah gitu Pak Paul. Tapi karena tidak terbiasa menyelesaikan masalah, maka semakin tua semakin sulit dia melakukan itu. Betul, jadi biasanya orang memang nggak sengaja menyimpan masalah Pak Gunawan. Ya mungkin sekali pada masa lebih muda, anak-anak masih lebih kecil, ya akhirnya nggak jadi marah, nggak jadi tengkar karena ya harus memperhatikan anak lah, PR-nya lah, mungkin dia lagi sakit lah anaknya apa-apa, atau dia harus pergi kerja lah, sehingga waktu pulang kerja udah sore, udah malam, udah capek. Jadi biasanya orang itu nggak sengaja mau menyimpan masalah. Bukannya sengaja juga mau menghindar dari masalah. Tapi ya karena di masa-masa yang lebih muda ada lebih banyak hal-hal yang harus diperhatikan, akhirnya masalah-masalah itu tuh tidak benar-benar diselesaikan. Nah, apa tidak bisa dibuat seperti dilupakan saja masalah-masalah itu gitu? Idealnya memang kalau kita bisa lupakan, ya baik ya lupakan begitu. Tapi seringkali itu akhirnya nggak bisa terlupakan. Saya berikan contoh Pak Gunawan ya, misalnya nih ya, misalkan adalah istri gitu.
kesel sama suaminya karena dulu tuh ada banyak terjadi minta apa, suaminya nggak tanggap, nggak langsung mengurus, membelikan atau apa, berkali-kali begitu. Tapi kalau si suami yang mau beli sesuatu, dengan cepat dia akan beli karena untuk kepentingan diri dia. Nah, akhirnya ini benih-benih ketidaksukaan karena merasa suami kok ini mau menang sendiri, mikirin diri sendiri, nggak memikirkan istri, nggak mendahulukan istri, hanya mendahulukan kepentingan pribadinya. Nah, tahun demi tahun Pak Gunawan ngumpul. Misalnya di usia 75 tahun muncul di permukaan, yang keluar bukan hanya satu masalah. Misalkan mereka mau apa di usia 75 tahun itu, yang si suami akhirnya lupa atau nggak tanggap kepada si istri, nggak mementingkan yang istri minta, tapi malah mementingkan yang dia inginkan. Nah, istri marah, begitu marah tuh seperti rentetan gerbong kereta api Pak Gunawan. Keseret, yang lama-lama keluar Pak Gunawan. Meskipun dia mungkin nggak ingat secara spesifik peristiwa-peristiwanya karena udah kelamaan, tapi itu akan banyak sekali emosi yang keluar karena memang itu tumpukan dari berpuluhan tahun merasa suaminya kok selfish, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, apa sebaiknya yang dilakukan oleh suami istri, Pak? Bila inilah penyebabnya ya Pak Gunawan, kita mesti bersabar. Penyelesaian tidak akan terjadi seketika, dan satu penyelesaian masalah tidak menyelesaikan semua masalah. Jadi kadang-kadang kita berharap, udah dah, ini masalah satu kan ya, udah selesai ya. Nah, di usia tua susah tuh Pak Gunawan selesai. Di usia yang lebih muda, masalah muncul, kita selesaikan, lebih bisa selesai karena memang gerbongnya belum panjang. Tapi di usia 75 tahun, setelah 50 tahun menikah, kita selesaikan satu masalah, di belakang gerbongnya masih berduyun-duyun, jadi nggak bisa selesai. Nah, pihak yang satu berkata, kok kamu nggak selesai? Masih mau marah lagi kok? Nah, kenapa? Sebab memang yang di belakang itu tuh pada bermunculan sekarang. Jadi makanya saya mau tekankan, satu masalah selesai belum tentu menyelesaikan masalah-masalah yang di belakang atau yang sebelumnya. Tapi, nah ini yang saya mau ingatkan. Satu penyelesaian masalah akan menolong kita menyelesaikan masalah berikutnya. Jadi jangan berkecil hati, apalagi berputus asa. Memang tidak mudah, memang melelahkan, tapi terus berusaha. Jangan sampai berhenti, sebab jika kita berhenti, hubungan kita pun berhenti bertumbuh. Nah, ini yang sering terjadi Pak Gunawan di usia tua itu, karena memang aduh ilah kok begini panjang, kok nggak selesai, muncul lagi, yang temanya sama. Akhirnya dua-duanya angkat tangan, rasanya udah terlalu banyak, udah capek dah. Nah, begitu berhenti menyelesaikan masalah, udah masalah akan terus ada, dan relasi mereka tuh sebetulnya tuh udah mulai retak. Memang bisa mulai retak, tapi biasanya pada usia yang sudah lanjut itu Pak Bana, orang nggak akan mengambil keputusan untuk bercerai gitu Pak Bana, karena saling membutuhkan itu bagian. Iya, biasanya ya udah tanggung dah. Jadi ya mau diapain lagi, ya udah terima aja dah. Tapi memang agak kasihan, sebab akhirnya banyak pasangan nikah yang sudah tua sangat tidak bahagia. Berapa sering saya mendengar ini dari anak-anaknya, dan ada juga anak-anak yang bercerita kepada saya, akhirnya papa mamanya tuh harus pisah. Ada yang satu rumah tapi pisah, ya masih ngomong ya, tapi sebetulnya udah hampir nggak ada hubungan. Yang satu tidur di mana, Ada juga yang bahkan harus pisah rumah, ikut sama anaknya yang satunya ikut sama anaknya yang lain. Kayak begitu. Ya, tapi memang kesabaran sangat dibutuhkan Bapak ya dalam hal ini ya. Perlu sabar, tapi saya juga mengerti nggak mudah. Karena memang gerbongnya itu panjang Pak Gunawan. Gerbongnya panjang. Jadi begitu satu selesai, yang lain itu masih ada dan akan muncul lagi. Dan kita akan kaitkan lagi dengan yang lain. Dengan berjalannya waktu yang berpuluhan tahun itu, seperti sebuah jaringan yang makin hari itu makin lebar tuh. Iya. Biasanya orang nggak tahan di situ Pak Poles, karena terlalu banyaknya masalah yang harus diselesaikan itu. Iya. Jadi memang mumpung masih muda, itu sebenarnya masalah demi masalah harus diselesaikan dengan baik itu antara suami istri itu. Betul, sebab sebetulnya pada prinsipnya persis sama dengan rasa suka, rasa menghargai akan pasangan yang kita anggap baik. Itu sama persis.
Kalau kita tuh dari masa muda ya terus menjalin hubungan yang baik, banyak memberikan, melakukan hal-hal yang baik kepada pasangan. Nanti di masa tua itu Pak Gunawan persis sama prinsipnya. Gerbong yang baik-baik itu tuh akan mengikuti kita. Sehingga kita cenderung makin tua atau makin melihat pasangan kita baik. Makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Walaupun tentu ada aja masalah, pasti ada ya. Tapi langsung bisa tertutupi karena memang gerbong kebaikan-kebaikan, gerbong hal-hal yang positif itu akan mengikuti kita. Dan mungkin memang karena sudah terbiasa menyelesaikan masalah gitu Pak Paul. Jadi punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Betul. Itu sangat menolong. Ya. Hal yang kedua apa Pak Paul yang bisa menyebabkan cekcok di antara suami istri pada masa tua itu Pak Paul? Penyebab kedua mengapa di masa tua kita lebih sering konflik adalah karena kurangnya persiapan memasuki hari tua. Sebagaimana kita perlu mempersiapkan pernikahan tatkala muda, kita pun perlu mempersiapkan pernikahan pada masa tua. Sebagai contoh ya, bila pada masa muda kita perlu menyiapkan keuangan untuk keluarga, maka pada masa tua pun kita perlu menyiapkan keuangan untuk kehidupan di hari tua. Nah, sebagaimana ada banyak keputusan yang mesti diambil pada masa awal pernikahan, demikian pula lah pada masa tua ada banyak keputusan yang harus diambil. Misalnya, kita harus memutuskan apakah tetap akan tinggal di rumah yang sama, atau pindah ke rumah yang lebih kecil, apakah tinggal dekat anak, atau tinggal jauh dari anak, apakah kita akan terus bekerja, ataukah kita berhenti bekerja, atau memulai usaha baru. Singkat kata, ada cukup banyak hal yang mesti diputuskan, jadi jika kita tidak menyiapkannya jauh-jauh hari, besar kemungkinan kita akan menuai konflik pada masa tua. Ya, tapi yang umum itu orang mempersiapkan dirinya hanya pada masa muda ketika mau menikah gitu Pak Paul misalnya. Itu dipersiapkan dengan baik, direncanakan. Tetapi untuk masa tua, jarang sekali orang mau mempersiapkannya gitu. Karena dianggap ya sudah akan berjalan dengan sendirinya kehidupan ini gitu. Dan nggak bisa enggak memang ya terbesit harapan anak-anak kita akan nanti menolong kita, menyokong kita dan sebagainya. Nah tapi kita sudah cukup pada umur jadi kita bisa mengerti ya bahwa hidup nggak ideal dan hidup nggak selalu berjalan sesuai harapan kita Pak Gunawan. Ada anak-anak yang memang akhirnya baik dan bisa ya mendukung keuangan kita orang tua. Tapi ada anak-anak yang keadaan keuangannya kurang baik. Atau ada yang ya karena masalah akhirnya bercerai dengan istri atau suaminya. Sehingga itu juga menimbulkan masalah. Mereka juga bergumul dengan kehidupan mereka. Sehingga akhirnya nggak bisa juga membantu kita. Jadi dengan kata lain, ada banyak hal yang mungkin terjadi. Sehingga apa yang kita harapkan belum tentu menjadi kenyataan. Nah kalau kitanya nggak menyiapkan baik-baik, wah, memang keteteran. Nah, waktu keteteran itu tekanan akan besar. Akhirnya kita lebih sering cekcok. Iya, tetapi dalam rangka kita menyiapkan itu banyak orang yang mengatakan kadang-kadang kita itu tidak beriman gitu Pak Paul. Kalau kita beriman kan kita tidak perlu memikirkan masa depan, itu nanti kan Tuhan ngatur. Burung aja dipelihara oleh Tuhan. Ini bagaimana Pak Paul ajarannya? Kita mesti beriman dalam pengertian kalaupun yang kita rencanakan nggak menjadi kenyataan atau apa, Tuhan pasti akan pelihara, itu betul. Tapi Tuhan juga mau kita ini mempersiapkan atau merencanakan. Kenapa? Sebab Alkitab penuh dengan nasihat-nasihat untuk merencanakan dan untuk mempersiapkan. Contohnya adalah di kitab Amsal ada banyak ayat-ayat yang memang menyuruh kita untuk berpikir panjang dan memikirkan juga hari esok. Kita juga diminta misalkan belajar dari siapa? Semut misalnya yang memang menyisakan atau menyimpan makanannya. Sudah tentu akan Tuhan pelihara, tapi Tuhan juga mau kita bertanggung jawab memikirkan apa yang bisa atau harus kita lakukan nanti pada masa kita tua. Jadi sebenarnya kehidupan ini kan ditandai dengan menjalankan atau menjalani kehidupan pada saat ini dan mempersiapkan untuk kedepannya. Itu terus Pak. Betul, memang harus ada ya usaha untuk itu. Karena kalau kita tidak menyiapkan, misalnya nggak ada persiapan sama sekali, nah terus kita nggak ada jalan lain, kita harus nanti ya bergantung pada anak kita. Nah misalnya anak kita juga bukan dalam posisi bisa membantu kita, nah itu kan repot. Nah saya sudah lihat kasus di mana ada orang tua yang nggak mau tahu Pak Gunawan.
Pokoknya dia minta, dia tuntut anaknya untuk sediakan buat dia. Ada yang seperti begitu. Nah, akhirnya si anak karena rasa bertanggung jawab, nggak enak sama orang kalau dia lihat kok nggak tanggung jawab kepada orang tuanya, dan juga merasa bersalah, akhirnya juga berusaha memenuhi kebutuhan orang tuanya. Padahal dia sendiri kesulitan. Akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarganya sendiri karena orang tua yang menuntut itu. Jadi akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar, dan yang lebih menyedihkan adalah keluarga anaknya jadinya akhirnya bermasalah juga. Nah, itu gara-gara kita orang tua kurang memang menyiapkan untuk hari tua kita. Nah, untuk persiapan masa tua itu Pak Walya, sebaiknya mulai kapan kita mempersiapkan diri? Ya, kalau saya mendengar nasihat dari orang yang mengerti tentang perencanaan finansial, mereka semua selalu berkata, kapankah harus kita memulai persiapan? Ya, mulai kita kerja sebetulnya. Kita mulai harus kalau bisa memang menyisihkan untuk hari tua kita, supaya nanti bisa kita gunakan. Meskipun kita hanya bisa menyisihkan sedikit, ya nggak apa-apa, terus disisihkan sampai pada masa tua itu. Tapi kan persiapan itu bukan hanya dalam segi finansial Pak Walya, tetapi banyak hal-hal yang lain yang tadi Pak Walya sudah singgung. Betul. Nah, ini mulai kapan Pak Walya kita itu mempersiapkan diri? Nah, udah tentu misalnya pada usia parubaya ya, kita udah mulai bisa sedikit banyak membaca lah situasi ya, kehidupan anak-anak kita. Apakah memungkinkan nanti kita ikut anak kita, atau nggak mungkin kita ikut anak kita? Apakah kita akan bisa tinggal dengan menantu kita? Nah, itu harusnya itu udah mulai bisa terbaca di usia parubaya. Nah, waktu kita udah melihat kayaknya kok nggak mungkin, atau kalau tinggal nanti bisa lebih banyak masalah yang timbul, ya udah dah kita pikirkan apakah kita masih tinggal di rumah yang sama meskipun kita suka rumah ini, nostalgia, banyak kenangan, tapi misalkan aduh ilah nggak bisa ini, kita mesti memang jual, uangnya kita harus gunakan nanti untuk biaya hidup kita atau apa. Nah, hal-hal seperti itu tuh memang kita harus putuskan, nggak bisa enggak. Tapi Pak Walya, nah kalau kita merencanakan itu pada waktu parubaya gitu misalnya, apa enggak nanti pada masa tua itu kita lupa tentang apa yang pernah dibicarakan dengan pasangan kita itu Pak? Bisa aja, tapi ya kalau bisa memang kita secara berkala terus bicarakan juga ya apa-apa yang kita ingin lakukan, sehingga akhirnya di masa tua kita tinggal mengimplementasikan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Sebagai contoh aja nih, hal yang sederhana yaitu, apakah kita nanti akan memberikan waktu sepenuhnya untuk merawat cucu kita? Misalnya ada orang tua yang ngeluh, ya saya dengar, aduh ilah, kami sudah tua, kami pikir kami ada kesempatan sekarang untuk bisa pergi, untuk bisa menikmati hidup. Anak sekarang menitipkan cucu. Kalau anaknya hanya satu, mendingan Pak Gunawan, misalnya cucunya 2. Kadang-kadang anaknya ada 3 atau 4, dan 3 atau 4 anak itu masing-masing 2 anak, udah 8 anak. Jadi akhirnya si emak dan si engkong dari hari Senin sampai hari Sabtu, pagi sampai sore jagain cucu. Mereka berkata, aduh masih muda kami merawat anak, sekarang udah tua kami merawat cucu, karena anak-anak dua-dua sibuk, suami istri sibuk. Hal seperti itu nggak bisa nggak tuh memang bisa mengganggu rumah tangga si orang tua ini. Misalnya si suami nggak terima, akhirnya aduh istri saya kok repot ngurusin cucu dari pagi sampai Sabtu, tapi mau marah kepada si istri, ya istri juga susah sama anak-anak, gimana mau marah sama anak, aduh akhirnya jadinya ribut di rumah aja. Nah lalu kalau begitu solusinya gimana Pak? Kita kan sudah mempersiapkan, misalnya kita nggak mau ngurus cucu, tapi ternyata mereka butuh tenaga kita yang sudah lanjut usia ini. Kita mau bagaimana itu bersikapnya Pak? Biasanya ya saya nggak berkata pasti seperti begini, tapi biasanya dalam kasus seperti itu istri itu akan berkata, ya nggak apa-apa dong kita tolongin anak. Kalau bukan kita yang tolongin anak siapa? Jadi terus main cucu datang ke rumah pagi sampai sore. Nah kita si suami pusing. Aduh ilah, dari pagi sampai sore cucu datang, saya nggak ada kesempatan untuk bisa istirahat. Cucu minta ini, minta itu, kita mesti ngurusin ini itu. Nah akhirnya tengkar dah. Tengkar, hubungan makin merenggang. Akhirnya anak-anak kok lebih melihat mama kok lebih baik, kok papa itu mau menang sendiri. Jadi runyam. Nah makanya kalau ada masalah kayak begitu,
sebaiknya ya suami istri ngomong baik-baik. Misalnya istri berkata, ya kita kan harus tolong anak. Suami bisa berkata, oke, kita tolong anak, tapi bisa nggak setiap hari. Kita minta tolong anak kita, tolonglah cari orang lain. Tolong juga pikirkan orang tua. Karena kita harus ngaku, Pak Gunawan, anak-anak kita juga bukan malaikat. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang kurang baik juga ada. Ada yang tahu diri, ada juga yang kurang tahu diri. Nah, kita memang mesti ngomong juga sama anak-anak. Ya, kamu tolong dong. Hidup tanggung jawab untuk keluargamu sendiri juga. Jangan semuanya digantungkan pada orang tua. Tapi memang Bapak ya, kesepakatan suami istri yang dilakukan pada waktu kita parubaya, seperti tadi untuk mempersiapkan masa tua. Kalau memang kita sudah sepakat suami istri, itu ada baiknya juga diteruskan, dikomunikasikan kepada anak-anak kita. Iya, betul itu. Kami punya rencana itu seperti itu. Betul. Rumah ini sewaktu-waktu bisa saya jual. Jadi jangan terlalu diharapkan nanti ini jadi warisanmu. Karena kita sudah sepakati akan dijual. Kalau memang kita butuh. Kalau perkara nanti tidak dijual ya sudah apa katanya. Tapi kan anak-anak itu sudah tahu dan siap gitu Pak. Tidak terlalu mengharap-harapkan. Seperti tadi pengasuhan anak. Sejak awal kita sudah beritahukan, kami tidak mau loh ngurusi anak sepanjang hari. Ya berarti mereka harus siap. Entah dengan babysitter, entah apa. Urusan gitu loh. Jadi ya memang kuncinya adalah dari awal kita mesti sering-sering mengkomunikasikan hal ini kepada pasangan kita supaya ada suatu kesepakatan. Sehingga waktu situasi itu muncul, ya lebih mendingan lah karena sudah pernah dibicarakan sebelumnya. Hal yang ketiga apa Bapak yang bisa menimbulkan konflik ini? Penyebab ketiga mengapa di masa tua kita lebih sering konflik adalah karena adanya perubahan kebutuhan. Mungkin di masa muda ya kita ini lalai memenuhi kebutuhan istri yang membutuhkan pendampingan. Nah sekarang kita mempunyai banyak waktu dan kita ingin memenuhinya, tapi istri sudah tidak lagi membutuhkannya. Sekarang ia sibuk dan dibutuhkan oleh anak, misalnya untuk menjaga cucu. Nah masalahnya adalah kita sekarang membutuhkan pendampingan istri. Kita ingin pergi bersamanya, kita ingin bertamasya bersamanya, namun istri tidak mau. Tidak bisa tidak, perubahan seperti ini akan menimbulkan konflik. Begitu. Jadi kalau memang kita sadari inilah penyebabnya, maka ya kita mesti mengkomunikasikan perubahan ini kepada pasangan secara baik-baik. Kita beritahu pasangan kita bahwa dulu waktu saya masih lebih muda, memang saya itu sangat membutuhkan kamu, lebih memperhatikan saya dan sebagainya. Ya sekarang enggak lagi, saya udah lebih kuat, lebih apa, saya enggak terlalu membutuhkannya. Tapi ya udah dah, kamu sekarang juga mau jalan-jalan sama saya, mau tamasya sama saya, mau bersama-sama sama saya. Oke, kita coba lakukanlah. Nah yang penting adalah jangan menyalahkan pasangan. Sebab menyalahkan tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Jangan kita berkata, dulu waktu saya butuh kamu, kamu nggak pernah memperhatikan saya, kamu selalu mengabaikan saya. Sekarang kamu sudah tua, baru kamu memerlukan saya, baru kamu baik-baik kepada saya. Nah kalau bisa, nggak usah ngomong begitu, karena sekali lagi menyalah-nyalahkan nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi sebisanya jangan kita menolak permintaan pasangan kita, ya jangan memaki-makikan masa lalu, jangan ya. Sebab kalau kita menolaknya itu berarti tali pernikahan kita tuh makin hari makin putus Pak Gunawan. Jadi target kita mempertahankan, jika memungkinkan justru ya menjalin tali relasi yang baru. Tapi yang penting jadinya adalah cobalah ya di usia tua tetap berusaha memenuhi kebutuhan pasangan. Iya, memang kebutuhan ini bisa berubah-ubah karena ya kondisi orang kan berubah terus gitu. Entah karena fisiknya, entah karena perubahan ekonomi, perubahan sosial dan sebagainya gitu Pak. Jadi kalau kita hanya bertahan pada apa yang kita rencanakan dulu, itu bisa menimbulkan konflik juga gitu Pak. Itu dibutuhkan keluasan, fleksibilitas untuk bisa menyesuaikan. Betul. Karena saya sekarang juga udah mulai ada usia Pak Gunawan, teman-teman saya juga sudah mulai ada usia. Nah saya mulai mendengar juga lah ada teman yang misalnya berkata tentang suaminya, aduh ilah suami saya itu tuh sekarang saya ajak kemana-mana nggak pernah mau, maunya di rumah aja. Nah masalahnya adalah waktu dulu masih muda, si suami itu yang nggak pernah di rumah, maunya di luar terus. Sekarang dianya maunya di dalam rumah terus. Si istri sekarang yang mau pergi-pergi,
ke rumah siapa lah, kunjungin siapa lah, ngeliat siapa lah, bahkan keluar kota. Si suami sama sekali nggak mau, nggak bisa enggak, ya akhirnya muncul masalah. Iya, tapi biasanya si suami yang punya pertimbangan itu dari segi finansial misalnya. Kan saya sudah tidak kerja gitu. Kalau kita mau jalan-jalan terus kan nanti berkurang gitu cadangannya itu loh Pak Paul. Bisa jadi ya, kalau itu yang menjadi masalah mungkin saya kira pasangannya lebih bisa terima. Tapi nah, dalam kasus seperti ini nih yang saya ketahui sebetulnya bukan karena masalah keuangan, tapi memang si suami itu tuh udah nggak lagi tuh ada minat untuk pergi-pergi jauh-jauh. Saya nggak ngomongin jauhnya misalnya ke luar negeri, enggak, tetap di dalam negeri, hanya di luar kota aja udah nggak mau. Jangankan keluar kota, ke dalam kota pun kadang-kadang juga malas, maunya di rumah aja gitu. Nah, biasanya hal-hal kayak gini menimbulkan konflik karena kebutuhannya udah berubah. Si istri sekarang yang butuh, anak-anak udah besar, nggak perlu lagi saya urus, mau pergi mau ke sana ke sini, yuk ke sana, nggak mau suaminya. Jadi repot. Tapi memang itu juga perbedaan usia di situ menentukan gitu Pak Paul. Kalau si suami itu sudah bedanya jauh dengan istrinya, kan pada waktu itu si suami sudah tua dan lelah untuk jalan-jalan, tapi si istri masih semangat untuk pergi-pergi gitu. Betul, dan memang ya kita tahu kenyataannya banyak suami memang lebih tua daripada istri, jadi itu juga berpengaruh, itu betul. Iya, Pak Paul, memang ada beberapa hal lagi masih yang menjadi penyebab dari percekcokan ini Pak Paul ya. Namun pembicaraan ini harus kita sudahi di sini dulu, dan nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tapi sebelum kita menutup bagian ini, Pak Paul, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya mengerti, karena kita udah bahas tadi ya, di usia tua mungkin sekali kita udah lebih kesel, udah capek, banyak gerbong-gerbong yang gak diselesaikan, mau mulai dari mana, dan sebagainya. Oke, saya ngerti itu. Tapi, coba ingat firman Tuhan yang meminta kita untuk saling menolong. Jadi, udah, nggak usah ingat apa-apa, pokoknya ingatnya satu aja, yaitu saling tolong. Udah, dengan kita saling tolong, menanggung beban, kita sudah memenuhi hukum Kristus. Jadi itu saja fokus kita. Baik Pak Paul, jadi nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih para pendengar sekalian, Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah suami istri di masa tua. Dan ini merupakan perbincangan kami bagian yang pertama, yang akan kami lanjutkan pada perbincangan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.